sudah hadir di gedung ini adalah Mbak Retno Yuniarti Kusmaningtyas Saja. Bisa ditampilkan CV-nya sebelum kita hadirkan Mbak Yun ke sini. Akan saya bacakan dulu. Oke, Mbak Yuyun atau dengan nama panjangnya Retno Yuniarti Kusmaningtyas, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1976. Kemudian beragama Islam. Pendidikan terakhir D3 Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini aktivitasnya adalah sebagai penulis, motivator, tarot and counseling psychology, pegawai Dinas Pendidikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Master of Ceremony atau MSc. Untuk hobinya sendiri, ini Mbak Yun suka menulis, membaca, nonton film, dan menggambar. Dan mungkin yang sudah pernah baca buku karya Mbak Yun, karya pertamanya yang mereka bilang gila. Sudah pernah baca? Sudah dong ya? Pasti penasaran sekali kawan dengan pengalaman secara langsung. Langsung aja kita hadirkan ke sini Mbak Retno Yuniarti Kusmaningtyas. Tepuk tangan dulu. Oke, Mbak Yun, nah ini teman-teman pasti ada yang sudah pernah baca buku pertama ya, dari itu sebuah memoir. Betul sekali. Dan saya juga dapat bocoran nih, kalau nggak salah Mbak Yun lagi sibuk mempersiapkan launching untuk karya kedua. Iya, insya Allah Februari ini mungkin buku kedua saya akan terbit. Mungkin sebelumnya saya bisa menyapa audiens dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin tentang itu tadi Mbak, kita pengen tahu kapan akan diluncurkan untuk karya kedua tadi, di bulan apa? Buku kedua saya insya Allah di bulan Februari ini mungkin sudah bisa launching. Mungkin berbeda dengan buku pertama. Kalau buku pertama bentuknya memoir tentang hidup saya sendiri. Buku kedua saya lebih ke novel, tapi memang di situ ada true story juga, tapi lebih saya kemas dalam bentuk novel. Oke, pastinya kita nggak sabar ya. Semoga nanti bisa segera kita nikmati ya Mbak ya. Betul sekali. Jangan lupa beli ya semua. Pasti. Oke, Mbak Yun boleh nggak sih cerita dari memoir yang pertamanya kan Mbak Yun memang pernah terdiagnosis untuk mengalami bipolar disorder ini sendiri. Nah, kalau Mbak boleh berbagi sama kita semua yang ada di sini, sejak kapan Mbak tahu bahwa ternyata Mbak mengalami hal tersebut? Oke. Saya sendiri sebetulnya didiagnosa dokter sudah menderita bipolar disorder sejak usia sangat dini, itu sekitar 9 sampai 10 tahun umur saya. Tapi saya sendiri baru tahu kalau itu bipolar disorder sekitar tahun 2011, setelah hampir hopeless mencari tahu sebetulnya saya sakit apa. Jadi dari kecil. Dan saat itu perasaan dari Mbak Yun sendiri ketika akhirnya tahu seperti apa? Apakah merasa sedih atau bagaimana? Sebetulnya tidak, saya bisa dikatakan rasa sakit yang dari kecil saya derita yang saya tidak pernah tahu itu apa. Karena sebelum saya divonis bipolar disorder, saya divonis skizofrenia. Tapi ketika saya divonis skizofrenia, saya merasa saya tidak skizofrenia karena saya browsing tentang skizofrenia itu apa. Saya belajar tentang skizofrenia, saya merasa saya bukan skizofrenia. Akhirnya saya ketemu dengan dokter saya yang terakhir, dokter Wahyudi, itu menyatakan saya bipolar disorder dan saya merasa yang ini lebih masuk akal gitu, lebih masuk akal dengan kondisi saya gitu. Jadi saya justru merasa lega karena setelah sekian puluh tahun saya dianggap gila, dianggap aneh, dianggap drama queen, dianggap mengada-ngada dengan kondisi saya dianggap kemasukan setan sampai diruqyah dan segala macam. Pada akhirnya
Dan di sini Mbak Yun sudah bisa membuktikan ke kita semua bahwa orang dengan bipolar disorder itu tidak selamanya harus terpuruk ya, dan bisa bangkit dengan bahkan bisa menginspirasi daripada orang-orang yang tidak mengalami gangguan tersebut. Dan Mbak Yun tadi kita ngobrol di belakang gitu ya, bahwa salah satu cara healing untuk ketika sedang mungkin dalam fase depresi atau ketika sedang sangat bersemangat itu sebenarnya energinya bisa disalurkan ke hal-hal yang positif ya, dan produktif. Dan kita penasaran apakah Mbak Yuyun dengan menulis memori itu adalah salah satu cara untuk healing dan menyalurkan energi tersebut, Mbak? Iya, menulis itu adalah salah satu cara untuk penyembuhan juga, untuk healing. Saya sudah menulis dari usia sangat dini, dari SD saya sudah menulis. Jadi dengan menulis saya melepaskan semua, setiap kali saya depresi, kesedihan saya salurkan dengan menulis. Dulu waktu sebelumnya juga dengan menggambar, karena saya juga suka menggambar, tapi mungkin belakangan ini saya lebih konsen ke menulis. Selain itu, selain menulis, membantu orang atau kita melakukan kegiatan sosial itu juga sangat membantu. Jadi itu yang sekarang sedang sangat sering saya lakukan, yaitu saya membantu survival, tadi Bu Mbak Libi menyebutnya ya, para survival untuk bisa survive. Tidak hanya yang penderita bipolar, saya juga konsen dengan penyakit kejiwaan yang lain, baik dari skizofrenia, gejala psikotik, OCD, saya macam-macam. Saya banyak bertemu dengan mereka. Jadi buku saya memang sangat membawa dampak positif. Jadi dengan terbitnya buku saya banyak mendapatkan surat dari seluruh Indonesia. Dari situ saya merasa ternyata saya tidak sendirian, karena selama ini saya merasa saya sangat sendirian, tidak ada yang mengerti saya. Tapi dengan menulis buku saya merasa ternyata saya punya banyak teman di seluruh Indonesia yang sama menderitanya dengan saya. Dan salah satunya adalah dengan terbitnya buku saya, pada akhirnya masyarakat lebih bisa menerima kondisi saya. Karena kebetulan saya bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang kurang memahami apa itu gangguan kejiwaan. Saya juga mungkin lahir di era yang gangguan kejiwaan itu belum menjadi pusat perhatian. Jadi orang lebih peduli dengan penyakit fisik. Jadi mungkin orang lebih bisa menerima ketika saya kena kanker atau kena apa, itu mereka lebih bisa care. Tapi kalau yang namanya gangguan kejiwaan itu dianggap apa sih itu? Gitu. Jadi saya benar-benar berjuang. Saya sampai dipaksa cuti oleh kantor saya dibuang oleh keluarga saya sempat dikucilkan oleh teman-teman saya karena kondisi saya. Tapi pada akhirnya saya bisa membuktikan pada mereka semua bahwa saya bisa survive gitu, saya bisa menjadi seseorang yang bisa berbagi pada orang lain, dan saya sudah melewati fase yang berat sekali dalam hidup saya. Motivasi utama saya adalah karena saya punya seorang putri, saya seorang single parent, saya tidak punya keluarga. Saya bisa menjadi seseorang yang bisa berbagi pada orang lain, dan saya harap saya bisa bermanfaat dengan kondisi saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi buku saya sangat membantu, sehingga saya juga banyak mensupport para survival untuk terus berkarya apapun bentuknya, baik tulisan, lukisan maupun bentuk karya-karya yang lain, sehingga supaya mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dan kalau nggak salah Mbak Yun saat ini kan juga aktivitasnya sebagai motivator, gitu. Betul. Dan ketika menemui teman-teman dengan pengalaman yang serupa, gitu, apa sih yang Mbak Yun katakan kepada teman-teman tersebut untuk ini tetap semangat dalam gangguan kejiwaan seperti saya? Itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa pamrih, dan cinta tanpa batas. Cinta tanpa syarat adalah saya selalu memotivasi teman-teman para survival adalah siapa sih kalian punya seseorang nggak yang kalian cintai? Kalau kalian punya orang yang kalian cintai, baik itu orang tua, pasangan, anak, keluarga, atau siapapun, jadikan orang yang kalian cintai itu sebagai motivasi kalian untuk hidup. Jadikan orang yang kalian cintai itu sebagai motivasi untuk bisa survive, untuk bisa berkarya, untuk bisa berguna, sehingga kalian tidak merepotkan mereka. Itu yang selalu saya sampaikan pada teman-teman. Dan cinta tanpa syarat
yang lain itu yang membuat kami bisa lebih bersemangat menjalani, karena ini memang tidak mudah ya. Bipolar disorder itu mungkin banyak orang beranggapan apa sih itu hanya sekedar gangguan mood, padahal tidak sesederhana itu. Ya, jadi saya sekarang sudah merasakan ini ya, rasa ingin tahu yang besar dari teman-teman yang mungkin tadi sudah ingin bertanya kepada keempat narasumber kita. Kita bisa terima ada 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Yang ingin bertanya silakan. Bisa dibantu teman-teman panitia. Oke, mungkin yang pertama tadi ya, yang mas dengan jaket merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau nanya dua pertanyaan. Gimana? Dua pertanyaan, satu dulu aja ya. Kita bagi-bagi dengan atau jadi ke Mbak Yuyun ini kalau waktu terdiagnosis setelah terdiagnosis bipolar dan mengetahui tentang apa itu bipolar, Mbak Yuyun itu jadi lebih mudah gitu menangani bipolarnya sendiri. Nah, jadi Mbak Yuyun sempat bilang juga kalau misalnya bagi kamu itu bisa sampai gitu, tadi sempat cuma bilang motivasinya doang, atau motivasi karena anaknya Mbak Yuyun gitu ya. Itu maksudnya penanganannya dari diri Mbak Yuyun kan nggak minum obat ya. Itu cara menanganannya itu gimana? Tirta. Setelah saya mengetahui kalau saya divonis bipolar disorder, memang lebih mudah bagi saya untuk tahu cara penanganannya, karena sebelumnya kan saya divonisnya macam-macam. Dari saya mulai merasakan, sebetulnya saya sudah dari SMA tuh saya sering sekali pingsan. Dalam sehari saya bisa pingsan sampai 36 kali. Terus saya juga up and down-nya, jadi saya termasuk orang yang jarang masuk sekolah. Walaupun prestasi saya tetap bagus di sekolah, saya selalu masuk ranking, saya berprestasi, saya juga aktif di organisasi. Tapi ada masa-masa ketika saya tidak bisa keluar gitu. Jadi itu memang sangat mengganggu. Jadi ketika saya tahu bahwa ternyata ini adalah gangguan mood, saya mempelajari pola saya. Jadi ketika saya tahu bahwa saya akan jatuh gitu ya, saya akan depresi, saya menyebutnya jatuh ya. Ketika saya akan jatuh, saya sudah mempersiapkan diri saya tidak boleh jatuh. Kekuatan spiritual itu sangat penting. Keyakinan kita pada Allah, pada pencipta kita, saya berusaha ikhlas. Dan kembali lagi cara saya motivasi adalah saya segera menyalurkan kesedihan saya. Kalau saya jatuh itu saya cepat-cepat menyalurkan kesedihan saya dengan menulis, atau saya berusaha untuk tidak mengurung diri dalam rumah. Karena kalau saya mengurung diri di dalam rumah, saya akan semakin jatuh. Jadi saya berusaha untuk keluar. Saya pernah beberapa kali ketika saya mau jatuh, saya jalan-jalan ke tempat perkampungan kumuh, saya jalan-jalan ke kolong jembatan. Dari situ ketika saya melihat orang-orang yang lebih menderita daripada saya, secara otomatis semangat saya bangkit. Secara otomatis saya merasa saya lebih beruntung daripada mereka. Jadi kenapa saya harus sedih? Kenapa saya harus terpuruk? Jadi salah satu cara saya untuk mengendalikan mood saya adalah itu. Ketika saya mau jatuh, saya seperti itu. Sama juga ketika saya merasa saya akan manik atau hipomania, saya lebih cenderung ke hipomania. Itu saya juga berusaha bahwa saya jadi manusia tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh sok. Jadi saya memang sangat suka membaca, saya sangat suka menonton film. Jadi dengan membaca, dengan menonton film, saya menyalurkan semua yang ada di kepala saya tuh. Saya berusaha jangan sampai pikiran saya itu dipenuhi oleh hal-hal yang terlalu berlebihan ketika saya panik. Jadi terutama ketika saya panik, saya salurkan panik saya dengan berprestasi. Jadi kalau panik itu kan saya bersemangat ya, saya tidak bisa tidur. Ketika saya tidak bisa tidur, saya menulis. Kalau tidak menulis, saya menggambar. Kalau misalnya tidak ya, saya harus melakukan sesuatu
sesuatu. Jadi saya tidak pernah membiarkan diri saya bengong gitu misalnya, karena kalau saya bengong itu moodnya itu akan semakin kerasa. Dan salah satu yang sangat bermanfaat juga untuk saya adalah saya sangat suka mengkonsumsi coklat. Jadi coklat itu ternyata membantu sekali untuk menstabilkan, membantu meringankan sebetulnya. Kalau menstabilkan mungkin tidak. Jadi saya selalu menyediakan minuman coklat panas di rumah atau coklat. Jadi ketika saya merasa mood saya jelek, saya minum coklat panas atau makan coklat. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Dewi? Dilarut-larutkan bisa ke fase depresif. Jadi punya cara antara lain misalnya tadi ke kolong jembatan untuk melihat di sana, kemudian juga melakukan coping, menulis, menggambar, itu juga salah satu bentuk penanganan untuk supaya nggak relapse lagi seperti itu. Ada copingnya. Tentang gejala psikotik, saya juga mengalami gejala psikotik. Saya juga mengalami halusinasi dan delusi. Jadi ya, saya mengalami dua-duanya. Saya juga pernah mengkonsumsi obat, tapi memang waktu itu kan masih sangat mahal. Jadi saya memutuskan tidak minum obat ketika saya merasa melihat sesuatu yang aneh atau memikirkan sesuatu yang aneh. Saya berusaha menyalurkan apa yang saya rasa, saya lihat itu dengan saya tulis atau saya lukis. Jadi memang mungkin tidak semua orang bisa seperti itu, tapi saya berusaha memaksa diri saya ketika saya merasa melihat sesuatu yang mungkin orang lain. Jadi memang ada yang saya sebut terapi bicara. Jadi saya selalu mengajak teman-teman survival untuk sharing. Jadi ketika saya share gitu, saya berbicara, saya kok merasa seperti ini, berarti ketika orang lain mengatakan nggak ada yang seperti itu mbak, itu berarti saya sudah mulai halusinasi atau merasa delusi. Jadi itu cepat-cepat berusaha saya tulis. Tapi memang ketika saya dalam kondisi yang terparah, saya juga tidak mengkonsumsi obat. Memang saya mengkonsumsi obat hanya 3 bulan waktu itu. Dan bulan November kemarin saya kembali mengalami halusinasi yang parah kembali dan delusi yang lumayan. Dan ketika itu dengan kesadaran dari diri saya sendiri, saya ke dokter saya lagi dan saya minta obat lagi. Tapi hanya seminggu saya minum obat, setelah itu saya stop sendiri. Saya berusaha motivasi diri saya kembali. Ketika saya merasa wah ada yang nggak beres, ya saya tulis atau saya tulis. Oke. Jadi selama ikut penanganannya secara holistik dari aspek biologis maupun psikis spiritualnya, pasti insya tetap bisa ya melakukan 100% pulih. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Anissa ya, yang kebetulan juga mengalami bipolar. Ingin minta tipsnya ya dari baik Prof. Swadi atau Widi, Mas Ron atau Mbak Yu, bagaimana tipsnya untuk menangani bipolar itu sendiri agar menjadi kemudian lebih positif. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Anissa. Saya tadi sepakat seperti yang disampaikan oleh Prof. Swadi, memang kunci-kuncinya tadi itu gitu. Saya tambahkan mungkin 5M. Jadi yang pertama itu menerima. Jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan, menerima bahwa memang apa yang datangnya dari Allah, dari Tuhan itu kita kembalikan ke Tuhan juga, Allah juga. Oke, saya memang terdiagnosis bipolar. Selanjutnya apa gitu kan? Pertama menerima, kemudian yang kedua memahami, berusaha mencari tahu bipolar itu gangguan yang seperti apa, bipolar itu seperti apa, penanganannya bagaimana gitu. Yang kedua itu M yang ketiga itu setelah memahami, kemudian M yang ketiga itu adalah memonitor mood. Jadi berusaha untuk merasakan ke dalam diri kita, moodnya itu ini masih dalam ambang batas yang pas, atau upsnya terlalu tinggi atau downnya terlalu rendah. Nah, kalau sudah merasa mulai terlalu tinggi atau terlalu rendah itu, kemudian M yang keempat itu adalah melakukan coping.
Jadi coping itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stresor atau permasalahan-permasalahan yang datang dalam hidup kita. Karena permasalahan-permasalahan dalam hidup itu kan akan selalu ada. Nah, kemudian coping itu cara untuk bagaimana kita mengatasi stres atau permasalahan-permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah yang terakhir itu mencari dukungan sosial. Jadi dukungan sosial ini sangat penting, terutama juga untuk survivor bipolar. Carilah dukungan dari keluarga, dari teman, sahabat, dari pasangan. Kenapa? Karena ketika kemudian kita merasa bahwa udah mulai agak kayak mau bangku misalnya begitu ya. Itu kemudian kalau kita mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, itu akan terasa lebih mudah dalam melewati fase-fase tersebut. Begitu. Kemudian mungkin sekalian menjawab tadi yang moodnya itu, jadi sebetulnya bukan bipolar itu berawal dari gangguan mood, tapi maksudnya tadi mungkin saya ada yang terlewat juga mungkin menyampaikan, mohon maaf. Tapi maksudnya bipolar itu adalah salah satu bagian dari salah satu jenis dari gangguan mood atau mood disorder. Jadi mood disorder jenisnya banyak, salah satunya adalah bipolar disorder. Terima kasih. Ya, tambah dari Mbak Yu. Terima kasih. Untuk tips-tips sudah disampaikan semua oleh Profesor Wari dan Mbak Lidi. Mungkin bisa saya tambahkan, kita harus selalu berpikir positif. Kita ikhlas itu yang paling utama kalau menurut saya. Ketika kita belajar ikhlas, menerima semua yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah kita bisa survive dan memaafkan diri saya sendiri, bahwa saya manusia, saya bisa melakukan kesalahan, dan memaafkan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak mengerti kondisi kita. Jadi dengan memaafkan itu akan lebih mudah untuk keluar dari depresi biasanya. Biasanya kalau depresi itu kan cenderung merasa disalahkan, cenderung merasa tidak dimengerti. Tapi dengan kita belajar memaafkan dan ikhlas, itu bisa sangat membantu. Dan selain itu, seperti sudah saya sampaikan, terus memotivasi diri bagaimana supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan juga kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri, untuk Allah dan untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang mencintai kita. Oke, dan ini tadi keempat pertanyaan sudah dijawab semua ya, termasuk pertanyaan terakhir yang mengenai mood disorder. Tadi sudah dijelaskan dan Ibu Limi juga bahwa itu bipolar disorder adalah salah satu jenis dari mood disorder. Jadi bukan urutan kejadian jadi bipolar yang dahulu disorder, tapi itu adalah bagian dari mood disorder itu sendiri. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah banyak sekali belajar dari tempat narasumber kita, dari kita itu sendiri, bahwa bipolar disorder tidak akan menghentikan segalanya. Tetap bisa berkembang, tetap bisa menjadi orang yang inspirasi orang-orang di sekitarnya. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada Iyun, Ibu Lili, Mas Bro, dan Roswell yang sudah bersedia hadir berbagi dengan kita di sini. Semoga nanti dibalas Allah SWT segala kebaikan dan amal. Itu baik semuanya.